Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febriani Indonesia, kelas SI 18D, program studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil resume saya pada materi kedua sampai dengan ketujuh pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Nah, yang pertama itu tentang service management. Service management ini yaitu sarana penyampaian nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang diinginkan pelanggan tanpa biaya risiko spesifik. Manajemen service yaitu seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk jasa. Di sini ada dua practice, yaitu best practice dan good practice. Yang pertama, best practice yaitu cara terbaik dalam melakukan sesuatu, seperti halnya seseorang membuat suatu kriteria lalu dikenalkan pada masyarakat, setelah itu dibandingkan dengan perusahaan lain atau kinerja yang lain yang sebenarnya terhadap praktik yang terbaik dan menentukan apakah sesuai atau kurang sesuai untuk masuk ke kriteria best practice. Yang kedua, good practice. Standar umum dalam kerangka kerja atau pengetahuan milik individu dan perusahaan lain. Nah, setelah ini ada beberapa kriteria dari good practice ini, yaitu pertama, kerangka kerja publik dan standar telah divalidasi di lingkungan yang beragam. Yang kedua, pengetahuan tentang mereka adalah disebar secara luas di antara para profesional industri. Yang ketiga, program latihan sertifikasi tersedia secara terbuka. Akuisisi pengetahuan melalui pasar tenaga kerja yang lebih siap bisa dicapai, contohnya pelatihan bersertifikasi. Nah, contohnya yaitu pada pelatihan di tenaga kerja, kayak di Disnaker itu kan ada pelatihan. Nah, mereka dapat pelatihan oleh pihak tenaga kerja lalu mendapatkan sertifikasi. Bisa jadi nanti setelah selesai ataupun ada perusahaan yang meminta pada tenaga kerja tersebut, bisa mengambil dari siswa atau orang yang pernah berlatih di sana, serta mereka pun sudah memiliki sertifikat pelatihan tersebut. ITL, sumber praktik yang baik dalam manajemen pelayanan yang mempunyai standar untuk MLTI, yaitu ISO /AIC 20.000 yang selaras tapi tidak ketergantungan pada ITL. Komponen ITL library yaitu ITL core dan ITL complementary guidance. Yang pertama, ITL core. ITL core publikasi yaitu publikasi menggambarkan praktek terbaik generik yang berlaku untuk semua jenis organisasi yang memberikan layanan kepada suatu bisnis. Yang kedua, ITL complementary guidance, yaitu satu set publikasi dengan bimbingan khusus untuk sektor industri, jenis organisasi, model operasi, dan arsitektur teknologi. Tujuannya yaitu untuk membimbing semua jenis organisasi dalam ukuran kompleks, komersial, atau internal bisnis yang menyediakan layanan TI untuk bisnisnya tersebut. 5 siklus pada ITL yaitu continuous service improvement, yang kedua service design, yang ketiga service transition, yang keempat service delivery,
Yang kelima, service strategi. Nah, yang kedua itu membahas service design dan service transisi. Service design yaitu menggambarkan suatu perencanaan dan perorganisasian dalam peningkatan kualitas dan interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan dalam penggunaan layanan TI, teknologi informasi. Metodologi desain layanan yaitu merancang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau peserta sehingga layanan ini kompetitif dan relevan kepada pelanggan user friendly. Pentingnya desain service yaitu bisa membuat penentuan atau cara menarik pelanggan dalam suatu layanan. Tidak hanya itu, layanan ini juga harus mempertimbangkan dampak pada keseluruhan layanan, arsitektur, alat, dan gangguan untuk meminimalkan potensi masalah saat layanan tersebut dibuat versi baru atau mengalami pengubahan atau perubahan. Desain layanan ini berisi prinsip dan metode desain untuk mengkonversi ketujuan strategi organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset layanan, contohnya yaitu server, storage, dan lain-lain. Manfaat desain layanan baru dan berubah dalam suatu bisnis yaitu yang pertama, layanan biaya rendah, yang kedua, layanan secara konsisten memberikan kualitas dan keselarasan untuk bisnis dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, lebih cepat mudah pengenalan layanan baru dan perubahan dalam tata kelola yang lebih baik. Yang keempat, pengukuran yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih baik pada perbaikan layanan. 5 aspek utama dari desain layanan terhadap ITL yaitu mengurangi biaya, yang kedua meningkatkan layanan TI, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih profesional lagi untuk meningkatkan produktivitas pelayanan. Yang kelima, meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman. Dan setelah itu transisi layanan yaitu suatu layanan yang menjembatani kesenjangan yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi sebelum dipindahkan ke lingkup layanan ini ke lingkup hidup. Layanan ini bertanggung jawab untuk decommissioning dan penghapusan layanan yang tidak diperlukan. Langkah-langkah transisi layanan yaitu planning dan support, change management, service asset dan configuration management, relasi dan development management, service validation dan testing, evaluasi, dan knowledge management. Transisi layanan yang efektif yaitu bagian dari suatu pemerintahan yang baik. Perubahan bisa dirangkul lebih cepat dan efektif tanpa merubah dengan keyakinan lebih besar dalam hasilnya. Jika layanan ini efektif, maka harapan akan ditanggung dalam realitas yang baik. Nah, pertemuan ketiga yaitu service operation dan continual service improvement. Yang pertama, service operation. Pedoman dalam mencapai efektivitas dan efisien dalam mengantar dan mendukung layanan untuk memastikan nilai pada pelanggan dan penyediaan layanan dalam mengelola stabilitas service operation yang memungkinkan perubahan dalam merancang cakupannya dan tingkatan layanan. Alat untuk mengawasi dua
perspektif, yaitu reaktif dan proaktif. Manajemen dan partisi dapat membuat keputusan yang lebih baik seperti mengelola ketersediaan layanan, mengendalikan permintaan, optimalisasi penggunaan kapasitas, penjadwalan operasi, dan penyelesaian masalah. Tujuan sistem operasi yaitu mengkoordinasi, membawa kegiatan proses yang dibutuhkan untuk mengantarkan dan mengelola layanan sesuai level yang disetujui bagi pengguna, bisnis, dan pelanggan. Bertanggung jawab keberlangsungan manajemen. Yang kedua, bertanggung jawab keberlangsungan manajemen dari teknologi yang digunakan, proses yang digunakan. 3. Proses dan rancangan diimplementasikan dengan baik. Yang keempat, meninjau kinerja dan mengumpulkan data dengan baik agar sistem operasi layanan TI dapat meningkat. Contoh kasus Gojek yaitu pada klip video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh dari manajemen layanan teknologi informasi pada Gojek. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasi Gojeknya, lalu kita buka. Nah, di sini Gojek menyediakan layanan seperti halnya GoFood, GoRide, GoCar, GoShop, dan lain-lain. Nah, di sini Gojek melayani pelanggan untuk bisa ojek tanpa harus ke pangkalan ojek, GoCar tanpa harus nunggu lama, GoFood tanpa harus keluar, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini contohnya kita coba GoFood. Nah, di sini banyak menu pilihan yang akan kalian pesan. Nah, di sini GoFood ini menyediakan makanan, adapun yang terdekat, yang promosi, terlaris, 24 jam dan lain-lain. Nah, di sini adalah contoh dari manajemen layanan TI tersebut. Tujuan dari manajemen layanan TI di sini untuk mempermudah pelanggan dalam pemesanan ojek, GoCar, serta GoFood dan lain sebagainya yang tersedia dalam aplikasi Gojek tersebut. Terima kasih. Proses dalam sistem operasi yaitu event manajemen, yaitu memantau semua event yang terjadi di seluruh infrastruktur teknologi informasi, memantau operasi normal, mendeteksi dan eskalasi kondisi yang tidak diinginkan. Yang kedua, insiden dan problem management, pemulihan atas penurunan atau gangguan layanan kepada pengguna, sedangkan problem menentukan dan menyelesaikan penyebab dari insiden. Yang terdapat dari insiden dan problem management yaitu request fulfillment, yang kedua access management, yang ketiga service desk, yang keempat technical management, yang kelima IT operation management, yang keenam application management, dan yang terakhir interface to other service management lifecycle stage. Continual service improvement yaitu service layanan yang bertujuan untuk kelanjutan layanan dalam menghadapi berbagai perubahan dinamika global.